Contohnya ini ya. Ini untuk contoh invariance property tadi. Misalkan XI berdistribusi eksponensial theta, maka fungsi likelihood-nya perkalian dari fungsi peluangnya diperoleh. Ini fungsi peluangnya adalah seper theta E pangkat min X per theta. Maka L theta-nya adalah seper theta pangkat N E pangkat min XI per theta. Lalu dicari ln-nya min N ln theta min sigma XI per theta. Diturunkan terhadap theta, maka diperoleh ini sama dengan 0. Diperoleh theta topis sama dengan X bar. Ini theta topis sudah diperoleh. Kita akan mengestimasi P theta. Fungsi dari theta. Misalkan P theta adalah E pangkat min seper theta. Maka dengan menggunakan teorema invariance, theta-nya ini diganti dengan theta topi. Sehingga estimasinya adalah E pangkat min 1 per X bar. Ini estimasi untuk P theta topi. Jadi ini sangat memudahkan dibanding metode momen yang tadi, di mana pada metode momen kita harus melakukan parametrisasi ulang jika diketahui fungsi dari theta. Ya. Jadi mencari mu, kemudian mencari estimasi P, mencari estimasi X bar, baru dibalik diperoleh estimasi untuk P. Kalau dengan invariance property ini, kita tidak mencari lagi ya, otomatis. Kalau theta topi sudah diperoleh, maka P theta tinggal diganti theta dengan theta topi. Ini adalah contoh di mana penduga maksimum likelihood-nya itu ada, tetapi dia tidak bisa memperoleh solusi dari maksimum likelihood-nya, solusi maksimum likelihood-nya. Contoh misalkan XI itu eksponensial 1 eta. Nah, fungsi likelihood-nya ini E pangkat min sigma XI min eta. Jika XI lebih besar sama dengan eta. 0 lainnya. Misalkan di sini minimum dari X, yaitu X1 titik N, maka kita bisa menulis L eta itu E pangkat N kali eta min X bar. Jadi ini penduga maksimum likelihood-nya ada, yaitu yang paling maksimum, tapi kita tidak dapat mencari atau menentukan dari fungsi likelihood-nya. Jadi kita melihat dari grafik saja. Oh, yang paling maksimum di sini untuk X minimum, X urutan minimum. Tapi dari persamaan maksimum likelihood-nya tidak bisa memperoleh theta topinya. Jadi ini beberapa kasus khusus ya, bahwa tidak semua fungsi likelihood walaupun sudah dilengkan itu mudah dicari turunannya sama dengan 0. Oleh karena itu nanti kalau fungsi likelihood-nya itu sudah kompleks, maka orang menggunakan iterasi Newton-Raphson ya. Yang diiterasi itu fungsi I di situ. Fungsi I-nya itu matriks yang berisi turunan-turunan dari F. Jadi ini hanya contoh-contoh bahwa mencari estimasi dengan likelihood diberikan beberapa contoh yang mudah dicari turunannya, tapi selain ini masih banyak fungsi yang tidak dapat dicari turunannya secara analitik, secara rumus. Jadi harus menggunakan iterasi. Contoh lain, misalkan ini aplikasi pada masa hidup komponen. Masa hidup komponen mengikuti distribusi eksponensial EXP theta. Misalkan N komponen dipilih secara acak dan satu persatu dites.
R pertama, komponen yang gagal dinyatakan dengan X1N sampai XRN. Dari persamaan 6512 dari bab 6 ya. Dari bab 6 kita bisa mencari likelihood dari X1 sampai XR, yaitu perkalian ini. Kalian bisa ngecek ke bab 6, dapat disederhanakan menjadi ini. Nah, ini kita mengambil statistik yang di pembilang pada E ini. Statistiknya adalah sigma XIN plus N min R XRN. Di pembilang pada E ini ya. Nah, statistik ini menyatakan total waktu survive dari N komponen. Jadi total waktu survive X1 sampai N dijumlahkan. Kan ini total waktu survive ya. Plus N min R kali XRN. N min R kali XRN itu waktu survive yang terakhir, yang ke N, yang ke R. Kalikan N min R. Jadi total ini menyatakan total waktu survive dari komponen. Untuk memperoleh penduga maksimum likelihood dari theta, maka dicari ln L theta dari sini, diperoleh ini, sama dengan 0, maka diperoleh theta topi adalah T per R. Kalau kita mengamati sampai waktu hidup terakhir, atau R sama dengan N, maka theta topi sama dengan X bar, sama dengan sebelumnya. Ini kalau lebih dari satu parameter, jadi tetanya lebih dari satu, maka maksimum likelihood-nya dicari dari turunan fungsi ln likelihood terhadap theta 1, terhadap theta 2, sampai terhadap theta ke K sama dengan 0. Sehingga diperoleh theta 1 topi sampai theta K topi. Kemudian untuk parameter yang lebih dari 1, theta 1 sampai theta K, ini juga berlaku invariant property. Jadi kalau theta 1 sampai theta K sudah diperoleh, kemudian ada fungsi tau 1 theta sampai tau R theta, maka tau topi ini sama dengan tau 1 theta diganti theta topi, ya, sehingga diperoleh tau theta adalah tau 1 theta topi sampai tau R theta topi. Ya, jadi invariant property ini memudahkan kita untuk mencari estimasi untuk berbagai fungsi dari theta, karena kita langsung mengganti dengan tetanya itu. Ini contoh untuk XI berdistribusi normal minus sigma kuadrat sudah diperoleh dengan menggunakan fungsi likelihood. Ini FKP dari distribusi normal. Fungsi likelihoodnya adalah perkalian dari ini semua sebanyak N, disederhanakan menjadi ini. Kemudian dicari ln L-nya, ini disamakan dengan 0, diturunkan terhadap parameter mu, disamakan dengan 0. Yang kedua diturunkan terhadap parameter sigma kuadrat, disamakan dengan 0. Kalau diturunkan terhadap mu, kemudian disamakan dengan 0, maka diperoleh mu topi sama dengan X bar, diturunkan terhadap sigma kuadrat atau theta, maka di sini diperoleh sigma kuadrat topi adalah sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, ini sudah diperoleh estimasi mu dan estimasi sigma. Kita bisa mencari misalkan fungsi dari mu dan sigma, estimasi mu. Misalkan di sini estimasi ini ya, 2 sigma xi min mu topi per 2 theta 0 sama dengan 0. Ini estimasinya tinggal kita ganti mu topi dengan X bar.
Nah, sehingga di sini theta topi adalah sigma xi min 0 kuadrat per n. Ini contoh untuk dua parameter yang lain. Distribusi gamma, Weibull, mungkin pertemuan kita sampai 92 saja. Ya, mungkin kita boleh ya mencoba nomor satu ya. Tentukan dengan metode momen untuk para dengan metode momen dari sampel, tentukan estimasi dari metode maksimum likelihood. Ini metode momen ini distribusi kontinu ya. Kontinu berarti momen ke satu, momen populasi ke satu itu mu sama dengan EX. Ya, X-nya satu, ini 0. Kita X-nya satu. Berarti delta per beta plus satu. S-nya 0, berarti ini 0. Lalu dari metode moment sampel, kalian bisa mencari data topinya. Ini data topinya dengan metode MME ya.
Dengan metode maksimum likelihood, kalian harus mencari dulu fungsi likelihoodnya. Ya, kalian bisa ya. Kalian bisa mengikuti cara di atas untuk mencari penduga momen maupun sampai di sini dulu. Dari Sejauh ini dari saya belum ada pertanyaan, Ibu. Mohon Oh maaf. ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sampai sini.